untuk memecahkan permasalahan, maka kita mengidentifikasi masalah. Kemudian agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, maka kita membutuhkan data-data. Data adalah sebuah informasi awal yang memberikan indikasi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Yang kemarin kita sudah bahas, jenis datanya macam-macam, ada datanya kualitatif, ada kuantitatif, ya, ada dalam bentuk angka, yang dalam bentuk gambar, foto, ataupun hanya deskripsi, ataupun hasil wawancara, ya, atau hasil penyebaran kuesioner, itu adalah data. Nah, agar nanti data ini bisa menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah, maka data ini perlu dilakukan pengolahan data atau analisis data. Jadi, analisis data ini adalah proses atau tahapan atau serangkaian kegiatan di mana di dalamnya meliputi beberapa hal terkait dengan data tersebut. Biasanya di dalam proses analisis data, kita harus mengenali data-data dulu. Kemudian dari data-data yang ada ini diklasifikasikan, dikelompokkan, kemudian disajikan agar lebih mudah untuk diolah, gitu ya. Kalau saya gambarkan misalkan orang masak, gitu ya. Orang masak itu beli sayuran dari pasar, gitu. Agar mudah diolah, maka sayurannya dipotong-potong dulu, dicuci dulu, dan seterusnya. Kemudian bumbunya dihaluskan dulu, misalkan seperti itu. Jadi pengolahan data adalah sistemnya seperti itu. Jadi data yang sudah kita miliki, yang banyak sekali itu, kemudian kita klasifikasikan, kita kelompokkan agar nanti mudah dipahami. Bahkan dari proses analisis data ini nanti, kita juga bisa mengetahui mana data yang benar-benar kita butuhkan, mana data yang tidak kita butuhkan dan harus kita buang, ya. Karena kita harus mendapatkan data yang benar-benar bisa diolah, ya. Jadi ini nanti dalam proses ini nanti dari mulai data disajikan, dikelompokkan, kemudian diproses sampai dengan hasil terakhir adalah membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tentu saja adalah menjawab dari rumusan masalahnya. Masalahnya apa? Berdasarkan data yang diolah, kemudian hasilnya apa, gitu ya. Nah, karena penelitian ini ada yang jenisnya kualitatif, ada yang kuantitatif, maka tentu saja model dalam proses pengolahan datanya juga berbeda. Yang kualitatif seperti apa, yang kuantitatif seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti di sini akan kita bahas adalah bagaimana kita membuat proses pengolahan data kalau model atau metode atau jenis penelitiannya adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif, ya. Jadi ini adalah serangkaian kegiatan, cara ataupun proses tahapan dari mulai pengelompokan data, pengolahan data sampai dengan membuat sebuah kesimpulan dari proses pengolahan data tersebut. Itu yang disebut dengan metode analisis data. Sehingga di dalam proses ini benar-benar harus dipilih proses yang benar agar nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian setiap penelitian pasti ada metode analisis datanya. Ya, tidak ada penelitian yang tidak ada analisis datanya. Setiap penelitian pasti ada analisis datanya. Nah, mengapa butuh analisis data? Karena bisa sampaikan bahwa data ini merupakan sumber dalam pengambilan keputusan. Kemudian data yang dikumpulkan kemungkinan belum tersaji dengan baik. Oleh karena itu, metode analisis data ini terkait dengan menyiapkan data sampai dengan bagaimana menggunakan data tersebut untuk pengolahan data ini dalam rangka untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan. Nah, sehingga di sini fungsi analisis data yang pertama adalah meringkas dan menggambarkan data penelitian. Nah, ini adalah kalau kita mengumpulkan data, maka data kita ringkas, kemudian kita tabulasi data namanya atau disajikan data, mungkin bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik atau bentuk yang lain agar nanti mudah difahami, sehingga ketika dilakukan proses pengolahan data, peneliti sudah tidak merasa kebingungan lagi. Jadi misalkan gini, saya mau mengambil datanya adalah tentang pengukuran kinerja keuangan, yaitu rasio profitabilitas. Yang saya gunakan adalah ROA. Ya, ROA itu adalah perbandingan antara laba bersih dibagi dengan total aset.
Ya, gitu. Ada beberapa perusahaan yang sudah menghitung ROA-nya sehingga Anda tinggal mengambil data ROA. Nah, tentu saja data yang Anda kumpulkan dari masing-masing perusahaan. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemudian Anda ambil data ROA-nya yang sudah menghitung ROA. Kemudian disajikan ROA tahun sekian perusahaan ini, ROA tahun sekian perusahaan ini, ROA tahun sekian perusahaan ini. Nah, itu disajikan. Atau misalkan, oh ternyata ROA-nya harus dihitung, maka Anda harus mendownload laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu kemudian Anda pilih untuk menghitung ROA itu datanya apa. Oh, berarti saya mencari laba bersih perusahaan A tahun sekian, laba bersih perusahaan B tahun sekian. Nah, disajikan seperti itu. Kemudian total aset sama, total aset perusahaan A, dan ini adalah mengambil data dan kemudian menyajikan agar nanti data yang tersaji adalah benar-benar data yang sesuai dibutuhkan, ya. Kemudian misalkan datanya berasal dari penyebaran kuesioner yang kemarin, misalkan kuesionernya terbuka, ya, terbuka. Pertanyaan pertama menanyakan tentang perihal struktur pengendalian piutang misalkan. Dari si A menjawab demikian, dari si B menjawab demikian, si C menjawab demikian. Maka pertanyaan terkait dengan struktur pengendalian internal piutang dari sekian narasumber, yang A menjawab ini, B ini dikelompokkan seperti itu. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang lain juga demikian. Kalau misalkan kuesionernya tertutup, berarti di sini jawabannya adalah yang kemarin, contohnya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, ya. Nah, kemudian di coding, oh kalau sangat setuju diberi skor 5, setuju skornya 4, nah itu dikelompokkan. Oh, jawaban pertama si A menjawab sangat setuju, berarti saya kasih skor 5, si B dan seterusnya seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari analisis data, mengelompokkan data seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mereduksi. Ya, mereduksi ini adalah merupakan memilih yang tadi, mana data yang sekiranya diperlukan, mana yang tidak. Nah, untuk mereduksi ini, maka peneliti harus menjelaskan, ya, menjelaskan mana data-data yang memang terkait atau relevan dengan masalah penelitian. Jadi mereduksi ini adalah memilih data yang benar-benar relevan dengan masalah penelitian, yang tidak sesuai maka akan dibuang. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah untuk penelitian atau menguji hipotesis yang telah dinyatakan sebelumnya. Artinya data ini nanti adalah merupakan bahan baku yang bisa digunakan untuk membuktikan dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis, atau mengambil suatu kesimpulan. Itu adalah fungsi dari analisis data. Jadi baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif, maka semuanya ada analisis data. Hanya rangkaiannya saja yang mungkin yang berbeda. Kemudian faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi dalam pemilihan metode analisis data. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Ya, kemudian jumlah dan jenis variabel penelitian dan jenis penelitiannya. Ya. Tujuan penelitiannya untuk apa? Misalkan tujuan penelitiannya hanya mendeskripsikan, maka metode analisis datanya adalah deskriptif. Deskriptif berarti di sini hanya menggambarkan situasi tanpa mengambil kesimpulan sama sekali. Oh, tujuannya adalah mengukur pengaruh. Berarti di sini mencari metode penelitian atau metode analisis data yang bisa digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu dengan yang lain, misalkan begitu. Oh, tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur perbedaan. Maka di sini mencari metode yang terkait dengan analisis perbandingan, membandingkan atau mengukur perbedaan, seberapa besar perbedaannya, seberapa besar pengaruhnya, gitu ya. Jadi tujuan penelitian tergantung dari peneliti ini tujuannya untuk apa. Kemudian jumlah dan jenis variabel penelitian. Kemarin kita sudah bahas ada beberapa jenis variabel, ada variabel dependen, ada variabel independen, ada variabel intervening, ada variabel moderator. Nah, tentu saja jenis penelitian dan jenis variabel dan jumlah variabel ini juga akan menjadi bagian yang digunakan untuk menentukan metode analisis data. Oh, saya menggunakan dua variabel, yang satu variabel bebas, yang satu variabel terikat. Berarti di sini metode analisisnya adalah akan mengukur pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat.
Oh, saya variabelnya satu, variabel mandiri. Berarti di sini penelitiannya hanya mengupas tentang variabel mandiri tersebut. Oh, saya variabel mandiri antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Oh, berarti variabel mandirinya variabelnya cuma satu. Tapi jenis variabel mandiri ini adalah variabel yang akan digunakan untuk mengukur perbandingan kondisi satu dengan kondisi yang lain. Berarti metode analisisnya adalah perbandingan. Misalkan begitu. Ya. Oh, saya ada variabelnya, ada variabel intervening atau variabel antara. Oh, berarti di sini analisisnya adalah metode analisis jalur. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenis data penelitian. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa data itu ada yang data kualitatif, ada yang data kuantitatif. Ya. Apakah data kualitatif atau data kuantitatif? Kemudian data tersebut apakah nanti akan terkait dengan masing-masing variabel? Maka itu menjadi faktor yang menentukan metode analisis datanya. Data saya kualitatif, variabelnya mandiri. Berarti saya metode analisisnya adalah deskriptif. Variabel saya kuantitatif, ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat misalkan gitu. Maka metodenya adalah pengaruh, yang dipakai adalah metode analisisnya dan mengukur pengaruh. Jadi itu adalah faktor-faktornya, sehingga nanti bisa Anda lihat bahwa oh, penelitian saya variabelnya berapa banyak, jenis datanya apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, gitu. Ya. Oke, berikutnya adalah, nah, model teknik analisis data ini ada 2 macam. Yang pertama adalah induktif dan deduktif. Ya, induktif dan deduktif. Oke. Model induktif itu adalah model induktif ini adalah peneliti melakukan penelitian dulu, menganalisis data dulu, kemudian baru di compare dengan teori. Jadi data-data diolah dulu, melakukan analisis data dulu, baru kemudian akan di compare dengan teori. Ya, itu induktif. Sehingga dalam induktif ini akan menghasilkan teori yang baru, teori terbarukan. Ya, menghasilkan teori baru yang induktif. Kemudian yang deduktif itu adalah proses berlangsung teori-teori baru ke fakta-fakta data penelitian. Jadi ini berasal dari teori dulu, ya, teorinya, baru kemudian ke fakta-faktanya. Jadi basicnya adalah teori, kemudian dikawinkan dengan masalah penelitian, ya. Sehingga di sini adalah pembuktian teori, ya, untuk yang deduktif. Nah, kalau secara umum untuk mahasiswa S1 itu biasanya yang deduktif. Ada teori, kemudian teori itu dikawinkan dengan masalah atau membuktikan teori tersebut. Sergio Simona itu siapa? Ini ada yang gabung Sergio Simona terus keluar lagi. Kurang tahu. Makanya ada yang nyasar ke sini. Bagaimana? Maaf Ibu. Maaf Ibu, itu saya Ibu. Iya Ibu, maaf Ibu. Makanya saya kaget. Masuk Ibu. Kok ada nama baru Sergio Simona siapa gitu. Arnold ya tadi ya, Arnold ya? Iya Bu. Oke ya, makanya kok ada nyasar ke link Zoom, link Meet ini kok ada orang lain masuk. Oke, ya, sorry. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau yang induktif adalah seperti itu. Analisis data, mencari data-data, diolah, kemudian menghasilkan teori yang baru. Tapi kalau yang deduktif itu basicnya dari teori, kemudian dikolaborasikan dengan masalah penelitian, kemudian membuktikan teori. Jadi misalkan gini, laba itu mempengaruhi dividen. Teorinya mengatakan demikian. Di mana ketika labanya tinggi, dividennya tinggi, kalau labanya rendah, dividennya rendah. Nah, kalau ada teori mengatakan seperti itu, kemudian ada benar sih kalau laba itu mempengaruhi dividen? Kenapa bisa membuat penelitian seperti itu? Karena ada beberapa perusahaan yang mengalami kerugian, tapi kok bagi dividen.
Ada beberapa perusahaan yang labanya rendah tapi kok dividennya tinggi. Ada perusahaan yang labanya tinggi tapi kok dividennya rendah gitu. Berarti di sini ada sesuatu yang di objek yang tidak sesuai dengan teori. Jadi di sini ada gap. Gap itulah yang disebut dengan masalah. Teori mengatakan demikian, tapi fakta di lapangan mengatakan berbeda. Maka di sini peneliti tertarik, coba deh saya buktikan yang benar yang mana. Maka mengumpulkan data-data, kemudian dilakukan pengujian, membuktikan, oh ternyata setelah dilakukan pengujian, ternyata laba itu tidak berpengaruh terhadap dividen. Karena ternyata besar kecilnya dividen itu tidak hanya tergantung dari laba, tapi tergantung dari kebijakan pembagian dividen. Bahkan perusahaan yang labanya besar, kadang-kadang dividennya dibaginya kecil. Kenapa? Karena laba yang diperoleh perusahaan sebagian digunakan untuk mengembangkan usaha, untuk ekspansi, dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Kok perusahaan kalau rugi bisa membagi dividen? Oh ternyata dividen yang dibagi itu adalah dividen yang sebenarnya harus dibayarkan beberapa tahun yang lalu, tapi belum dibagikan, maka baru dibagikan pada saat perusahaan mengalami kerugian. Jadi dividen yang dibagikan itu bukan dividen atas kondisi perusahaan sekarang, tapi itu ada dividen yang tertunda atau hutang dividen ke perusahaan kepada investor yang baru dibagikan sekarang. Jadi misalkan seperti itu. Contohnya begitu. Itu adalah yang deduktif. Jadi ada sesuatu teori yang mengatakan apa, kemudian di objek ternyata berbeda. Itulah yang disebut dengan latar belakang masalah. Oke, jadi latar belakang masalah itu begitu. Jangan sampai nanti ada mengatakan membuat judulnya pengaruh laba terhadap dividen, tapi di latar belakang masalah nggak ada bunyinya. Masalahnya apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, itu adalah yang contoh deduktif. Tapi kalau model induktif, maka di sini adalah ada fenomena dulu di objek atau di lapangan. Kemudian dari fenomena itu akan dilakukan pengujian, kemudian dilakukan pengolahan data. Akhirnya akan menghasilkan, oh ternyata fenomena yang ada di objek itu begini, misalkan. Sehingga teorinya adalah seperti ini. Itu adalah biasanya induktif itu levelnya profesor ke atas, profesor atau doktor lah, doktor profesor itu levelnya adalah membuat teori baru. Tapi kalau yang level S1 itu biasanya enggak. S2 pun enggak membuat teori baru, tapi pengembangan teori yang sudah ada. Oke. Itu adalah model teknik analisis data. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita berlanjut. Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini ada yang dimatikan kameranya, soalnya saya juga nggak tahu posisinya. Oke, kalau tidak yang ditanyakan, saya akan berlanjutkan. Oke. Yaitu jenis metode analisis data. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap penelitian pasti ada metode analisis datanya. Tetapi masing-masing penelitian harus memilih metode analisis data yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Tadi sudah saya jelaskan dari tujuannya, kemudian jenis dan jumlah variabelnya, ya, itu kemudian jenis datanya, sehingga nanti ketika Anda akan memilih metode penelitian yang paling tepat itu yang mana, Anda harus melihat 3 hal itu. Oke, ya. Jenis metode penelitian tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah deskriptif, untuk berdasarkan tujuan. Jadi kalau klasifikasikan berdasarkan tujuan, jumlah variabel, dan sifat atau bentuk data. Berdasarkan tujuan ada 2. Yang pertama deskriptif. Deskriptif tadi adalah hanya menggambarkan, ya, menggambarkan. Korelasional itu adalah hubungan, berarti di sini mencari hubungan atau pengaruh. Kemudian jumlah variabel itu ada univariat, bivariat, dan multivariat, tergantung dari berapa variabelnya. Kemudian berdasarkan jenis datanya atau bentuk datanya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya.
Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Oke. Ya, kalau berdasarkan tujuan deskriptif, tadi sudah saya singgung bahwa deskriptif hanya menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya adalah untuk penelitian yang kualitatif. Jadi misalkan gini, ingin melakukan analisis pengendalian internal piutang pada PT ABC gitu ya. Maka yang dilihat adalah menganalisis pengendalian internal piutang. Seperti apa pengendalian internal piutang yang ada di PT ABC tersebut. Nah, tentu saja peneliti harus tahu pengendalian internal itu meliputi apa saja. Ya, unsur-unsur pengendalian internal itu apa saja, sehingga nanti yang dianalisis adalah unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian internal piutang. Unsur yang pertama ini di objek pelaksananya bagaimana. Unsur yang kedua ini di objek pelaksananya bagaimana. Ketiga adalah ini di objek seperti apa gitu. Nah, untuk mengetahui di objek seperti apa, maka yang tadi saya katakan mengumpulkan data. Datanya dari mana? Hasil wawancara. Siapa yang diwawancara? Misalkan unsur pengendalian internal piutang yang pertama adalah terkait dengan struktur organisasi. Siapa yang memahami struktur organisasi? Siapa saja? Terus di dalam struktur organisasi itu Anda ingin menanyakan apa saja? Maka harus di breakdown pertanyaan. Saya mau menanyakan struktur unsur pengendalian internal piutang yang pertama adalah struktur organisasi. Di dalamnya meliputi apa saja? 1, 2, 3, 4 apa gitu. Berapa banyak? Maka Anda harus tahu teori tentang struktur organisasi yang di pengendalian internal piutang itu maksudnya apa ya? Di dalamnya indikatornya apa saja atau dimensinya apa saja. Maka dari indikator atau dimensi terkait dengan struktur organisasi itulah yang kemudian akan dibuat pertanyaan. Yang diberi pertanyaan adalah pihak-pihak yang memang memiliki pemahaman, pengetahuan terkait dengan apa yang akan ditanyakan. Ya, sekali lagi narasumbernya tidak boleh hanya satu. Ya, kemudian dari hasil wawancara tadi kemudian akan ditabulasikan, tadi dikelompokkan. Oh, ini jawaban tentang struktur organisasi, ini jawaban tentang ini. Kemudian akan dilihat dari jawaban-jawaban ini mana yang kira-kira bisa membuat sebuah kesimpulan. Oh, ternyata struktur organisasi di PT ABC ini adalah seperti ini berdasarkan hasil wawancara disimpulkan. Nah, disimpulkan. Kemudian yang kedua misalkan terkait dengan pembagian tugas dan wewenang. Menurut si A bagaimana, si B bagaimana, nah, terus kemudian dibuat kesimpulan. Nah, seperti itu. Itu mendeskripsikan. Kalau misalkan mau mengukur tentang kinerja keuangan PT ABC dengan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan kan banyak. Ada rasio likuiditas, ada solvabilitas, ada aktivitas, ada profitabilitas. Oh, saya menggunakan likuiditasnya current ratio, saya menggunakan solvabilitasnya adalah DIR, saya menggunakan aktivitas adalah perputaran piutang, profitabilitas menggunakan return on asset misalkan. Maka di sini akan dihitung, kemudian dijelaskan saja. Oh, ternyata rasio kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas bagaimana, rasio kinerja keuangan berdasarkan ini bagaimana, cuma cerita tentang seperti itu saja. Itu adalah mendeskripsikan. Atau misalkan Anda akan membahas tentang analisis harga saham pada masa pandemi COVID. Nah, Anda bisa lihat harga sahamnya siapa, misalkan bisa dari grafik harga saham, kenaikan dan penurunan. Nanti analisis kemudian dibahas. Itu adalah mendeskripsikan atau deskriptif. Tujuannya adalah hanya untuk menganalisis satu kondisi. Kemudian korelasional. Nah, korelasional ini adalah kalau penelitiannya bertujuan untuk mengukur pengaruh ataupun hubungan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain atau satu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Ini korelasional ini lebih cocok untuk penelitian yang kuantitatif karena harus dibuktikan hubungannya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, apakah hubungannya kuat, hubungannya lemah, hubungannya positif, hubungannya negatif, misalnya pengaruhnya bagaimana, apakah pengaruhnya kuat, pengaruhnya lemah, pengaruhnya positif atau pengaruhnya
negatif. Itu adalah korelasional. Ini di mata kuliah statistik pasti Anda sudah pernah dapat materi tentang korelasi, analisis korelasi sudah pernah? Yang disimpulkan dengan R sudah pernah? Korelasi ya? Oke, jadi kalau berdasarkan tujuan maka bisa deskriptif apa korelasional. Kemarin penelitian Anda apa nih? Yang deskriptif apa yang korelasional? Latifah apa kemarin penelitiannya? Yang deskriptif atau korelasional berdasarkan tujuan, Latifah? Yang kemarin waktu UTS. Apa kemarin? Yang korelasional. Korelasional. Berarti di sini ada hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain ya? Iya, Bu. Oke. Kalau Dian, Ayuning, kemarin deskriptif atau korelasional? Korelasional juga, Bu. Korelasional. Berarti ada variabel bebas dan variabel terikat? Lebih dari satu variabel? Iya, Bu. Oke. Fauzia, apa kemarin Fauzia? Deskriptif atau korelasional? Sama Ibu yang korelasional. Korelasional. Rio, apa kemarin Rio? Sama Bu, saya Bu, korelasional pengaruh. Korelasional juga. Sania, apa kemarin Sania? Saya deskriptif, Bu, tapi saya mau ngubah jenis penelitian saya. Nah, kan? Kenapa? Dari deskriptif kok dirubah? Pengen korelasional juga? Iya, Atau Bu. bagaimana? Kenapa? Nggak yakin dengan deskriptif? Bu, yang saya mencari lebih dalam lagi, ternyata kualitatif itu butuh waktu yang lama. Saya takutnya nggak tepat waktu, Bu. Lebih kepada memahami diri kamu sendiri dari sisi kemampuan waktu, tenaga, dan pikiran ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting pertimbangan itu nanti menjadi hal yang tepat ketika kamu memilih jenis tujuan penelitiannya apa. Kalau Gusti apa kemarin Gusti? Deskriptif apa korelasional? Sama Bu, saya korelasional Bu. Korelasional. Dewi, Susilowati kemarin apa? Sama Bu, korelasional. Korelasional. Nando? Korelasional juga, Bu. Oke. Zeta? Saya korelasional juga, Bu. Oh. Arnold? Arnolda? Apa kemarin? Deskriptif, Ibu. Deskriptif ya, bukan korelasional. Ya. Pelin? Deskriptif. Apa, Pelin? Deskriptif juga. Iya Bu. Berarti apa? Lebih banyak yang korelasional ya. Ini siapa yang belum saya tanya ya? Elma. Apa El? Korelasi yang korelasional, Bu. Yang korelasional juga ya. Oke. Ya, jadi itu adalah apa? Anda sudah tahu, oh tujuan saya adalah ini gitu ya. Sehingga nanti memilih metodenya juga. Oke, itu berdasarkan tujuan. Jadi Anda sudah tahu, oh kalau berdasarkan tujuan, maka metode analisis data saya adalah deskriptif, adalah korelasional. Kemudian, jika berdasarkan dengan jumlah dan jenis variabelnya tadi adalah univariat, bivariat, dan multivariat. Ya. Univariat itu adalah metode penelitian di mana menggunakan satu variabel saja atau variabel mandiri. Bukan satu variabel sih sebenarnya, variabelnya variabel mandiri. Ya, tapi sebagian besar sih variabelnya hanya satu variabel mandiri yang kemudian dianalisis secara mendalam. Seperti tadi saya kasih contoh, misalkan analisis pengendalian internal di utang. Variabelnya hanya satu, pengendalian internal di utang, ya. Itu adalah satu variabel saja yang kemudian gali secara mendalam, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan terkait dengan kondisi yang ada di objek terkait dengan variabel tersebut. Univariat ini cocok untuk penelitian yang kualitatif, ya kualitatif. Jadi hanya kalau dikawinkan tadi sama dengan yang deskriptif sebenarnya.
Univariat itu sama dengan yang mendeskripsikan saja secara mendalam gitu. Kalau kolaborasikan dengan tujuan, penelitiannya ada deskriptif, kemudian variabelnya adalah univariat, kan hanya satu variabel. Ya. Kemudian yang kedua adalah bivariat. Nah, bivariat ini adalah korelasional karena mengukur hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ya, mengukur hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Ya. Penelitian ini cocok untuk yang kuantitatif. Ya. Kalau dikawinkan dengan tujuan, ini adalah korelasional. Tinggal berapa jumlah variabel Anda, maka di situ akan menentukan bivariat atau multivariat. Kalau multivariat, variabel bebasnya lebih dari satu. Ya, atau variabelnya mengukur hubungan atau pengaruh, variabelnya lebih dari satu, dan masing-masing variabel jenisnya berbeda. Misalkan ada variabel bebas, variabel terikat, variabel bebas, variabel antara, variabel terikat, kemudian variabel moderating, variabel terikat, variabel bebas, seperti itu. Itu adalah multivariat. Jadi kalau multivariat itu melibatkan lebih dari satu variabel yang memiliki jenis berbeda-beda. Ya, itu. Bivariat dan multivariat itu lebih cocok untuk penelitian yang kuantitatif. Kalau berdasarkan tujuan, dia adalah korelatif atau correlation, karena mengukur hubungan atau pengaruh antara variabel itu. Nah, kalau yang kemarin, yang tadi korelasi tadi bivariat atau multivariat yang Anda punya? Rio kemarin bivariat atau multivariat? Multivariat, Bu. Multivariat. Hah? Multivariat. Multivariat berarti variabel bebasnya lebih dari satu. Iya, Bu, betul. Oke. Kalau Nando, bivariat atau multivariat? Bivariat, Bu. Bivariat. Iya, Bu. Berarti hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Iya, Bu, benar. Oke. Fauzia, apa? Bivariat, multi? Saya multivariat, Ibu. Multivariat. Latifah, multi atau bi? Multivariat. Multivariat. Sania, bivariat atau multivariat? Multi, Bu. Multi, oke. Nah, saran saya yang masih bivariat diganti dengan yang multivariat. Karena persyaratan di S1 minimal kalau mau mengukur correlation atau tujuannya adalah korelasi atau hubungan, maka minimal ada 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi Nando yang siapa tadi yang bivariat? Nando ya? Iya, Bu. Yang masih bivariat tambah lagi variabel bebasnya 1. Dan nanti ketentuannya adalah menggunakan multivariat untuk yang skripsi, baik di akuntansi maupun di manajemen. Gitu, ya. Oke, itu adalah kalau kita mendasarkan pada atau berdasarkan jenis dan jumlah variabel. Jadi sekarang Anda sudah tahu penelitian yang kemarin Anda susun untuk di UTS kemarin adalah univariat, bivariat atau multivariat. Di sini sudah saya sampaikan lebih cocok untuk penelitian apa. Oke, berikutnya adalah berdasarkan jenis datanya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif nanti Anda buka lagi di materi yang pernah kita bahas tentang jenis data. Data ini berupa kalimat, ya. Kemudian datanya berupa kata-kata, gambar, dan lain sebagainya. Ya. Analisis kualitatif ini adalah analisis yang tidak menggunakan alat analisis statistik. Jadi tidak ada metode analisis statistiknya. Kalau dikawinkan dengan tujuan, maka dia adalah deskriptif. Kalau dikawinkan dengan jenis dan jumlah variabel, dia adalah univariat. Ya. Univariat deskriptif,
datanya adalah kualitatif. Nah, ini cocok untuk penelitian yang kualitatif. Ya, jadi datanya berupa narasi, kalimat, gambar, dan lain sebagainya. Tadi hasil wawancara itu adalah datanya. Maka kita bisa membuat analisisnya adalah dengan deskriptif. Variabelnya satu saja, kemudian datanya adalah kualitatif. Ini cocok untuk penelitian kualitatif karena tidak melibatkan analisis statistik. Ya, tidak menggunakan alat analisis statistik. Jadi bagi yang merasa saya lemah di statistiknya, pilih penelitian yang kualitatif. Hanya saja, waktu itu sudah pernah saya sampaikan, penelitian kualitatif membutuhkan effort yang lebih besar karena harus mengumpulkan data yang cukup banyak. Kemudian dalam metode analisis data, benar-benar kemampuan si peneliti untuk menganalisis, menggali hasil dari pengolahan data itu harus lebih besar, terutama adalah kemampuan dalam mengembangkan konsep-konsep teori. Jadi penelitian kualitatif ini sebenarnya adalah menguji kemampuan peneliti terkait dengan konsep-konsep teori. Jadi misalkan, oh ternyata tadi misalkan contohnya pengendalian, oh ternyata struktur organisasinya belum baik, nggak cuma seperti itu, tapi harus digali. Oh masih kurang ini, kalau kurang ini penyebabnya apa, akibatnya apa, dan harus bagaimana. Nah gitu. Jadi ini adalah kuncinya peneliti konsep-konsep teorinya harus banyak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif lebih banyak membaca penelitian-penelitian terdahulu untuk bisa dikembangkan dan memperkaya hasil dari penelitian. Itu adalah kalau jenis datanya kualitatif. Kemudian ini tahapannya. Nah, kalau penelitian kualitatif tahapannya seperti ini. Menentukan masalah penelitian pasti. Dalam penelitian itu pasti diawali dengan masalah penelitian. Anda buka lagi materi saya yang pada saat kita membahas masalah penelitian. Kemudian merumuskan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya apa dari masalah tersebut? Pertanyaan penelitian tentu saja yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian menentukan teori-teorinya, konsep teori. Ya. Kemudian menentukan metode penelitiannya apa, metode yang digunakan. Nah, di sini mengumpulkan data dan menganalisis data itu bisa dilakukan bersamaan. Mengumpulkan data, analisis data bisa dilakukan bersamaan. Kenapa? Karena ketika mengumpulkan data, kemudian dianalisis datanya, ternyata datanya kurang, maka peneliti wajib menambah data. Jadi misalkan tadi, saya bertanya kepada si A tentang bagaimana struktur organisasi pengendalian internal piutang. Kepada si B, kepada si C, ternyata jawabannya itu masih belum meyakinkan. Ya, si A mengatakan apa, si B apa, si C. Sebenarnya bagaimana sih struktur organisasi pengendalian internal piutang PT ABC ini? Berarti Anda harus menambah lagi informasi, menambah lagi data. Berarti saya harus bertanya lagi kepada siapa. Oh ternyata saya harus juga melihat data yang ada di perusahaan, bagaimana pembentukan struktur organisasi, job desk-nya seperti apa. Kemudian setelah mendapatkan itu, Anda bisa bertanya lebih luas lagi. Jadi dalam metode penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan mengolah data itu bisa dilakukan secara bersamaan. Karena tadi saya sampaikan, penelitian kualitatif dibutuhkan data yang cukup banyak. Karena sifatnya deskriptif. Ya, pernyataan-pernyataan. Nah, setelah itu baru kemudian menarik kesimpulan atau membuat jawaban dari pertanyaan penelitian. Ada penelitian kualitatif, tahapannya adalah seperti ini. Ya, jadi proses pengumpulan data dan pengolahan data bisa dilakukan bersamaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup atau masih perlu ada penambahan, sehingga bisa diulang kembali. Sudah mengumpulkan data, diproses ternyata masih kurang, kumpulin data tambahan lagi, proses lagi, begitu berkali-kali sampai menghasilkan pengolahan data sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si peneliti. Makin banyak data yang dikumpulkan, maka akan mendekati kondisi yang ada di objek
dan itu akan sangat membantu objek dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Oke. Teknik analisis data kualitatif ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ini adalah model Miles dan Huberman. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang metode yang lain. Ya. Jadi dalam metode analisis data atau teknik analisis data yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yang pertama adalah melakukan reduksi data. Ya. Reduksi data tadi menyederhanakan data, menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar mudah difahami. Ya. Memilah dan memilih data sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan masalah penelitian. Kalau data tersebut dirasa tidak relevan dengan masalah penelitian, maka datanya bisa dibuang atau tidak digunakan. Ya, jadi Miles mengatakan reduksi data itu adalah tahapan pertama. Ya. Kemudian setelah memilih data sesuai dengan yang dibutuhkan, yang relevan dengan masalah penelitian, kemudian sudah disederhanakan, maka menyajikan data. Menyajikan datanya adalah berarti membuat tabulasi data. Tadi yang saya katakan, mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk grafik, mau dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya, itu terserah peneliti. Penyajiannya seperti apa. Ya, kalau dalam bentuk grafik, kenapa bentuk grafik? Karena nanti analisis data saya ingin mengetahui bagaimana perkembangannya, maka dilihatlah, dibuatlah grafik. Oh, saya membuat tabel. Kenapa buat tabel? Karena saya akan melihat bagaimana kondisi antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Saya mau lihat satu persatu. Tentang struktur organisasi dibahas, tentang pembagian tugas dan wewenang dibahas. Nah, dibahas seperti itu. Nah, penyajian data ini tentu saja adalah sesuai dengan kepentingan dari peneliti. Karena apa? Nanti akan berkaitan dengan analisis data tadi. Analisisnya bagaimana sih? Oke. Kemudian analisis dan pengolahan data. Nah, setelah dikelompokkan data tadi sudah disusun dengan disajikan, kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bagaimana mau menganalisis. Saya mau menganalisis tentang perkembangan ROA dulu, maka disajikan ROA sendiri, dianalisis, disajikan dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. Kemudian yang kedua, saya mau menganalisis current ratio, penyajiannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, terus diceritakan. Oh, ternyata current ratio dari tahun sekian sampai sekian itu berfluktuasi, paling tinggi tahun sekian, paling rendah tahun sekian. Oh, tahun sekian itu kenapa rendah? Karena bla 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 bla. Akibatnya apa? Oh, tahun sekian itu tertinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Penyebabnya adalah ini. Dampaknya buat perusahaan apakah bagus apa tidak, dan seterusnya seperti itu. Jadi dikupas satu persatu. Gitu. Oh, ternyata return on assetnya menurun. Ya, pada tahun sekian itu dia bisa tinggi. Penyebabnya adalah karena dia dan seterusnya. Dampaknya ketika rasio profitabilitasnya tinggi, maka akan memberikan dampak apa? Menurun. Kenapa kok bisa menurun? Oh, penyebabnya adalah ini. Dampaknya apa? Dan seterusnya. Apakah ada risiko bagi perusahaan kalau menurun? Itu adalah analisis data berdasarkan dari penyajian tadi. Dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun. Ya, masing-masing peneliti punya cara untuk menganalisis dan sejauh mana analisis itu akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan tentu saja adalah sesuai dengan masalah penelitian. Misalkan gini, masalah penelitiannya adalah bagaimana pertumbuhan return on asset dari tahun sekian sampai tahun sekian PT ABC. Nah, tadi sudah digambarkan dalam grafik, sudah dianalisis, maka kesimpulannya adalah selama tahun sekian sampai sekian return on asset mengalami penurunan yang disebabkan oleh apa? Atau pada tahun ini return on asset mengalami kenaikan yang disebabkan oleh apa, kemudian pada tahun sekian mengalami penurunan disebabkan oleh apa. Atau misalkan tadi
kesimpulan perumusan pertanyaan tentang bagaimana implementasi pengendalian internal piutang berdasarkan struktur organisasi. Kesimpulannya berdasarkan struktur organisasi, maka pengendalian internal ini adalah seperti ini. Sudah baik atau belumnya, itu sesuai dengan hasil analisisnya tadi. Ya, seperti itu. Itu adalah berdasarkan Miles dan Berman. Kemudian ada lagi yang lain, sebenarnya sama saja atau mirip-mirip lah, hampir sama. Ini lebih kepada yang sudah pernah dilakukan oleh mereka pada waktu melakukan penelitian. Yang berikutnya adalah ini model yang dikemukakan oleh Spradley. Ya. Yang pertama adalah analisis domain, mengklasifikasikan data dalam domain sesuai dengan masalah penelitian. Jadi dalam metode ini, model ini, yang pertama dilakukan adalah peneliti membuat domain-domain terlebih dahulu. Nah, domain tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu pengelompokan domain-domain sesuai dengan masalah. Oh, saya mau domainnya adalah bertanya tentang struktur organisasi. Yang kedua adalah pembagian tugas dan wewenang. Yang ketiga adalah tentang apa. Gitu. Jadi domain ada pengelompokan, pengklasifikasian. Untuk apa? Agar masing-masing domain itu memiliki kekhususan apa, terkait dengan apa, biar nanti nggak melebar kemana-mana. Oke. Kemudian setelah itu melakukan taksonomi, analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa data di setiap domain itu memiliki kualitas yang sesuai dengan masalah. Dikaji, oh ini datanya adalah ini, dikaitkan dengan domain ini sebenarnya cocok enggak? Oh ternyata ini bukan di domain ini nih, harusnya di domain yang lain, maka dipindahkan. Kamar-kamar yang berupa domain-domain tadi memiliki karakteristik sehingga ketika ada data yang salah masuk ke domain yang ada memilih data sesuai dengan domain yang sudah diklasifikasikan oleh peneliti tadi. Yang berikutnya adalah analisis komponensial. Peneliti harus mengetahui apa sih perbedaan antara domain yang satu dengan domain yang lain. Oh, domain ini adalah menjelaskan tentang ini, domain yang ini menjelaskan seperti ini. Nah, di dalam analisis komponensial ini, maka peneliti akan memilih domain yang memang benar-benar relevan dengan permasalahan penelitian. Domain yang tidak sesuai dengan masalah penelitian maka akan dipangkas, dibuang. Karena nanti hasil data yang dikumpulkan dari setiap domain itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan, maka dicari domain yang paling representatif terkait dengan masalah penelitian. Jadi kalau nggak representatif, domain ini dibuang. Oh ternyata yang paling banyak itu atau yang menggambarkan tentang kondisi objek adalah yang ini. Yang domain yang lain itu enggak. Jadi hanya 2 atau 3 domain yang mewakili, yang representatif dengan masalah penelitian. Menyiapkan 5 domain misalkan, oh yang 3 sudah adalah yang paling mendekati dengan kondisi, yang lainnya tidak, maka domain yang lain. Agar apa? Agar nanti dalam pengambilan kesimpulan lebih fokus kepada domain yang memang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Ya. Oke. Kemudian analisis tema kultural, ini adalah semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya, kemudian dicari hubungannya dengan domain lain, hubungan antar domain data ini kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Jadi setelah kita memilih domain yang memang benar-benar domain yang paling representatif dengan masalah penelitian, kemudian dilakukan analisis untuk mengambil kesimpulan. Itu adalah yang dilakukan oleh Spradley di dalam melakukan analisis penelitian dengan metode kualitatif. Ya, itu adalah contoh 2 pendekatan. Masih banyak lagi pendekatan dari beberapa ahli sebelum-sebelumnya. Tapi secara garis besar sama.
secara garis besar adalah bahwa di dalam penelitian kualitatif itu harus dilakukan pemilihan data yang benar-benar sesuai dengan masalah yang ada di objek. Nah, di sini kuncinya adalah kemampuan peneliti. Sekali lagi, kuncinya adalah kemampuan peneliti untuk memahami setiap konsep teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan data yang akan dikumpulkan. Nah, karena kalau salah dalam mengumpulkan data, ya tentu saja hasilnya tidak akan sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Itu adalah teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Miles dan Spradley. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kuantitatif. Nah, kalau tadi saya lihat di kelas ini lebih dominan yang kuantitatif. Oke, kuantitatif ini dalam analisisnya menggunakan alat bantu. Biasanya menggunakan model. Modelnya adalah model matematis. Ya, jadi di sini adalah metodenya menggunakan model yaitu matematis. Nah, karena model matematis tentu saja dalam penelitian ini akan berkaitan dengan angka-angka. Nah, angka-angka. Oke, ya. Analisis menggunakan statistik sebagai alat analisis data, sehingga analisis kuantitatif dinamakan juga analisis statistik karena menggunakan statistik sebagai alat bantu untuk menganalisis data. Jadi, analisis kuantitatif ciri yang paling melekat, yang paling menonjol adalah menggunakan alat analisis yaitu statistik. Ya, statistik. Oke. Nah, analisis kuantitatif ini juga bisa digunakan untuk menentukan, merancang, baik itu skema, hipotesis, kemudian juga metode pengumpulan data, populasi, dan sampel penelitian. Jadi kalau tadi saya lihat lebih banyak menggunakan kuantitatif. Nah, kalau korelatif itu otomatis adalah analisisnya analisis kuantitatif, datanya kuantitatif, dan alat analisisnya menggunakan analisis statistik. Tuh, jadi itu adalah karakteristik dari yang kuantitatif. Lanjut, nah ini adalah tahapannya, cukup panjang dalam metode analisis statistik kalau datanya kuantitatif. Mengidentifikasi masalah dengan cara observasi, ya, untuk menemukan permasalahan yang ada di objek. Kemudian mencari teori, ya, teori-teorinya. Kemudian menentukan variabel-variabel penelitian sebagai indikator maupun dimensi. Nah, variabelnya apa saja. Kemudian mengembangkan kerangka penelitian dan hipotesis. Kerangka dan hipotesis ini bersumber dari masalah penelitian dan juga landasan teori. Ya. Menentukan sampel dan populasi serta teknik sampling. Jadi sampelnya siapa, berapa, dari berapa jumlah populasi, teknik samplingnya seperti apa. Ini sudah kita bahas pada tatap muka sebelum-sebelumnya. Mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasi data penelitian. Baru kemudian menganalisis dan mengolah data. Nah, kalau dibandingkan dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif ini datanya terkumpul dulu, disajikan dulu, baru diolah. Tapi kalau kualitatif, mengolah data sambil mengumpulkan data itu yang dilakukan. Nah, kalau kuantitatif, data terkumpul dulu, tersaji, baru kemudian proses dilakukan pengolahan data. Ya, perbedaan yang signifikan adalah itu. Kemudian kalau penelitian kualitatif tidak ada hipotesis, kalau penelitian kuantitatif ada hipotesisnya. Kemudian kalau penelitian kualitatif tidak menggunakan analisis statistik, kalau penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. Penelitian kualitatif kemungkinan tidak ada populasi dan sampel, kemungkinan tidak ada populasi dan sampel.
Tapi penelitian kuantitatif wajib ada populasi dan sampel penelitian. Ya, jadi kalau penelitian kualitatif, kalau cuma mengukur pengendalian internal piutang, ya nggak ada populasi sampel, karena di sini adalah studi kasus yang ada di objek. Nggak ada populasi, nggak ada sampelnya. Ya, kalau di penelitian kuantitatif wajib ada populasi, wajib ada sampel, wajib ada teknik sampling. Karena ini akan melakukan pembuktian yang nanti hasilnya akan mengeneralisasi dari seluruh populasi. Oke. Kemudian pengolahan data, analisis datanya setelah dilakukan, maka dilakukan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah menjawab dugaan sementara atau hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Itu adalah tahapan dalam analisis kuantitatif. Oke. Dalam teknik analisis data kuantitatif, saya akan fokus ke kuantitatif karena kualitatif ya cuma seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tidak terlalu banyak metode analisis datanya, kemudian bentuknya juga tidak bagus. Sebenarnya kualitatif itu tergantung dari masing-masing peneliti bagaimana akan mendesain model penelitiannya, alurnya seperti apa. Tidak ada bentuk bakunya. Tapi kalau penelitian kuantitatif, bentuk bakunya ada. Wajib. Urut-urutannya harus seperti itu. Tapi kualitatif tidak. Ya, dari peneliti satu dengan peneliti yang lain mungkin akan berbeda-beda. Cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Ya, oke. Teknik analisis kuantitatif itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Tadi deskriptif sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau statistik deskriptif tadi hanya menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan data-data sesuai dengan yang ada. Tidak memberikan kesimpulan apapun. Biasanya dalam statistik deskriptif hanya menjelaskan tentang mungkin nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, penyimpangan data, misalkan gitu. Tidak mengambil kesimpulan apapun. Kalau tertinggi berarti dia lebih bagus dibandingkan yang lain. Kalau rendah berarti dia lebih jelek dibandingkan yang lain, nggak seperti itu. Hanya mengatakan bahwa data untuk ini nilai tertingginya adalah ini di perusahaan ini. Data terendah nilainya sekian di perusahaan ini, misalkan begitu. Rata-ratanya adalah sekian, hanya itu. Tanpa membuat sebuah kesimpulan. Ya. Nah, statistik deskriptif itu hanya menggambarkan data awal. Kalau di dalam proses analisis statistik. Jadi nggak ada misalkan saya menggunakan metode analisis datanya adalah statistik deskriptif gitu saja, itu nggak termasuk analisis statistik. Karena nggak menggunakan model apapun. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Ya. Kalau inferensial ini melibatkan variabel. Nah, variabel. Di dalam inferensial ini ciri khasnya adalah ada populasinya. Ada populasinya. Kemudian ada sampelnya yang dijadikan sebagai data. Nah, jadi kalau tadi yang menggunakan correlation, bivariat ataupun multivariat, maka termasuk statistik inferensial. Ya, itu teknik analisis data kuantitatifnya adalah inferensial. Itu. Ya. Berikutnya, jenis statistik inferensial sendiri ada dua. Ya. Yang pertama adalah statistik parametrik dan yang kedua adalah non parametrik. Nah, ini yang perlu difahami karena nanti biasanya mahasiswa suka bingung sendiri, gitu ya. Statistik parametrik, data digunakan, ya data diolah menggunakan statistik. Nah,
Kalau jenis statistiknya inferensial adalah parametrik, maka datanya harus berdistribusi normal. Maka dalam metode analisisnya harus dilakukan pengujian normalitas. Ya. Jadi kalau statistiknya parametrik, maka datanya harus berdistribusi normal, sehingga harus ada pembuktian, yaitu dengan melakukan uji normalitas. Sedangkan kalau statistiknya non parametrik, maka statistiknya bebas sebaran, tidak mensyaratkan harus berdistribusi normal. Jadi tidak ada pengujian untuk menentukan normalitasnya. Nah, makanya kadang-kadang mahasiswa, Bu, data saya kok tidak normal. Kamu statistik parametrik atau non parametrik? Nggak tahu saya, Bu. Ya kalau kamu non parametrik ya nggak perlu diuji normalitas. Tapi kalau kamu parametrik ya uji normalitas. Bedanya apa sih, Bu? Normalitas sama parametrik sama non parametrik itu? Ini adalah perbedaan. Ciri dari statistik parametrik adalah pertama, data dengan interval dan rasio. Nah, data Anda kemarin apa kira-kira? Interval atau rasio? Nah. Kemudian yang kedua adalah data menyebar atau berdistribusi normal atau harus berdistribusi normal. Kalau ini disebar. Yang lihat pertama ini datanya, interval atau rasio. Nah, karena yang dilihat ada datanya. Kalau non parametrik, lihat datanya, nominal atau ordinal. Kalau data Anda nominal, ordinal, maka tidak perlu berdistribusi normal. Nah, tidak perlu ada uji normalitas. Tinggal nanti data Anda apa? Yang kemarin Anda buat itu datanya apa? Jenis datanya apa? Nominal. Saya sudah pernah jelaskan kan? Jenis data yang kemarin kan? Nominal, ordinal, interval, rasio, sudah kan? Yang kemarin? Masih ada catatannya? Yuni, Mas ini datanya apa? Nominal, ordinal, rasio atau interval? Yuni, datamu. Ya, itu Bu. Nominal, Bu. Hah? Datamu nominal, ordinal, rasio atau interval? Maaf, Ibu, saya putus. Hah? Datanya kamu nominal, ordinal, rasio atau interval? Data penelitian kamu. Yang interval, Ibu. Interval. Oh, berarti harus berdistribusi normal ya. Berarti itu termasuk parametrik. Ya. Velin, datanya apa Velin? Berskala nominal, Bu. Nominal. Apa kok tahu kalau nominal? Data kamu. Berupa apa sih datanya? Apa sih data nominal itu? Apa kemarin data nominal, data ordinal? Masih ada nggak catatannya? Masih Bu. Rio apa datanya Rio? Yang mana? Kalau masuk parametrik apa non parametrik? Kalau saya masuk ke parametrik Bu. Data Saya kamu apa? rasio Bu, rasio. Yang pengukuran. Rasio. Iya Bu. Latifah? Masuk yang parametrik apa non parametrik?
Kalau saya Bu masuk yang statistik parametrik Bu, dengan skala Parametrik. rasio. Skala rasio. Sania, apa datanya? Parametrik apa non parametrik masuknya? Parametrik, Bu. Parametrik. Apa datamu bentuknya? Interval seperti Interval. Interval datanya? iya, Bu. Nah, nanti lihat lagi. Jadi jenis-jenis data yang kemarin saya jelaskan itu Anda pelajari lagi sehingga Anda tahu data Anda apa. Nominal, ordinal, rasio atau interval. Hingga nanti saya berarti masuk ke parametrik, saya non parametrik. Karena nanti terkait dengan tahapan dalam metode analisis datanya. Kalau parametrik berarti ada uji normalitas, tapi kalau non parametrik tidak ada uji normalitas. Itu. Oke, jadi harus memahami betul data yang Anda akan gunakan itu. Ya. Parametrik atau non parametrik. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ada yang mau bertanya. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjut, Oke, Bu. kalau tidak ada saya lanjut, yaitu tahapan pengolahan data kuantitatif dengan analisis statik berdasarkan jumlah variabel penelitian. Ya, berdasarkan jumlah variabel penelitian. Tahapannya seperti apa? Ya. Oke, jadi nanti di dalam pengolahan data, tahapan-tahapan ini tergantung dari sumber datanya. Jadi ada yang datanya adalah data primer, ada yang data sekunder. Data primer itu ada data yang diperoleh secara langsung ke objek dengan cara mungkin memberikan pertanyaan atau kuesioner yang sifatnya tertutup seperti kemarin sudah saya jelaskan. Dengan data sekunder itu adalah ketika nanti mendapatkan data dengan cara tidak langsung, misalkan mengunduh laporan keuangan dan lain sebagainya. Nanti akan berdampak kepada bagaimana cara untuk atau tahapan untuk melakukan pengolahan data. Ya, oke. Saya akan jelaskan yang pertama adalah data kuantitatif bivariat dulu. Ya, bivariat ini adalah satu variabel bebas terhadap variabel terikat, ya, mengukur hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat karakteristiknya. Yang dilihat adalah nilai koefisien variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat. Berapa besar variabel bebas mampu mempengaruhi perubahan variabel terikat. Kemudian analisisnya adalah menggunakan model persamaan regresi linear sederhana karena hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengujian hipotesisnya adalah hipotesis parsial karena hanya satu variabel bebasnya, satu variabel bebas saja. Nah, untuk multivariat di sini mengukur pengaruh atau hubungan antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi kalau di sini variabel bebasnya lebih dari satu, ya. Kemudian variabel terikatnya satu. Kalau mau ada variabel yang lain, ya berarti ada variabel intervening atau variabel antara, itu juga termasuk multivariat. Kemudian sama, yang diukur adalah nilai koefisien perubahan variabel bebas pengaruhnya terhadap variabel terikat, baik secara individu atau secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Karena variabelnya lebih dari satu untuk variabel bebas,
maka alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sedangkan pengujian hipotesisnya adalah menggunakan dua, yaitu hipotesis parsial, yaitu untuk mengukur pengaruhnya secara individu tadi, dan kemudian hipotesis simultan adalah mengukur pengaruhnya secara bersama-sama, ya, karena ada dua variabel bebas atau lebih dari satu variabel bebas. Nah, saya akan memperkenalkan beberapa jenis analisis data statistik dalam pengolahan data penelitian. Metode penelitiannya adalah kuantitatif. Ya, alat ujinya apa saja? Oke. Yang pertama adalah uji instrumen penelitian. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Ya. Uji instrumen penelitian ini hanya dilakukan kalau sumber datanya adalah dari penyebaran kuesioner atau data primer. Ya, jadi sekali lagi, uji instrumen penelitian itu dilakukan jika datanya dikumpulkan dari data primer, yaitu penyebaran kuesioner. Ya, penyebaran kuesioner, di mana dalam kuesioner tersebut ada instrumen-instrumennya yang terdiri dari dimensi dan indikator. Nah, uji instrumen ini adalah untuk menguji apakah dokumen yang dikumpulkan dari jawaban responden yang berupa pengukuran indikator dan dimensi tersebut valid atau tidak. Ya, jadi yang diukur bukan jawaban responden, tapi yang diukur adalah indikatornya, yaitu indikator dari variabel penelitian. Seperti kemarin saya katakan bahwa kalau variabelnya adalah variabel yang abstrak, maka perlu disusun indikator dari variabel tersebut. Seperti kemarin saya kasih contoh, kepatuhan wajib pajak. Indikatornya patuh itu apa? Nah, di sini instrumen dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan itulah yang akan diukur apakah sudah benar atau belum indikator yang digunakan atau parameter yang digunakan. Untuk mengukur kepatuhan itu diukur indikatornya adalah patuh membayar pajak tepat waktu. Apakah membayar pajak tepat waktu adalah instrumen yang benar untuk mengukur kepatuhan wajib pajak? Ya, menghitung pajak dengan benar, apakah itu termasuk instrumen yang sudah benar untuk mengukur kepatuhan wajib pajak? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi yang diukur adalah instrumennya, bukan jawaban responden. Ya, sekali lagi instrumennya. Oke. Ya, yang perlu diperhatikan di dalam uji instrumen, ya, yang pertama adalah uji coba terhadap ketepatan instrumen digunakan dalam penelitian. Ya, ketepatan instrumen itu perlu dilakukan agar nanti instrumen yang digunakan adalah instrumen yang benar. Ya, jadi menggunakan alat ukur yang benar atas apa yang diukur. Seperti kemarin saya kasih contoh, kalau kamu mau membeli minyak goreng, itu kalau nggak ukurannya liter ya kilo. Kalau Anda ke warung beli minyak goreng, Pak saya beli minyak goreng 1 meter, nah itu adalah 1 meter alat ukur bukan? Ya, meter adalah alat ukur. Tapi apakah tepat meter itu digunakan untuk mengukur minyak goreng? Tentu saja tidak. Ya, itu. Saya mau membeli tanah 2 kilo. Ya. Kilo itu apakah ukuran? Iya. Tapi apakah tepat digunakan untuk tanah? Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi jangan sampai salah menggunakan alat ukur. Kemudian jika hasilnya tidak sesuai dengan kriteria uji, harus mengganti dengan instrumen yang baru dan mengulang proses dari awal. Jadi misalkan tadi sudah diberikan instrumen, kemudian instrumen itu ternyata tidak sesuai, setelah dilakukan pengujian ternyata instrumen tersebut salah, maka tugas peneliti adalah mengganti dengan instrumen yang baru dan mulai dari awal lagi. Memang effortnya di sini. Oke.
Kemudian uji coba dilakukan minimal 20-30 responden yang diambil dari jumlah sampel. Jadi misalkan gini, populasinya 1000, sampelnya 300, berarti kita butuh data dan 300 data dengan cara menyebar kuesioner. Tetapi dalam uji instrumen nggak harus langsung disebar 300, sebar kuesionernya untuk 20 atau 30 orang dulu responden. Dari 20 sampai 30 itulah kemudian baru diuji. Kalau ternyata semua instrumennya sudah valid, sudah reliable, maka baru menyebar sisanya. Berarti sudah disebar 30 atau 20, sisanya berapa, kemudian disebar untuk mendapatkan sejumlah 300 data. Tapi kalau ternyata 20 atau 30 itu diuji, ternyata dari pertanyaan yang kita sebar 10 pertanyaan, dari 10 instrumen, ada 2 pertanyaan yang nggak valid. Berarti Anda harus merubah 2 pertanyaan yang tidak valid tadi dengan instrumen yang baru. Apa yang dilakukan? Ya tadi, mengulang dari awal, nyebar lagi 30 lagi. Diuji lagi, ternyata masih ada lagi. Diganti lagi, nyebar lagi. Begitu seterusnya sampai menemukan seluruh instrumen yang digunakan valid dan reliable. Itu. Ya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi nggak nyebar semuanya baru diuji, tapi cukup 30 sampai 20 sampai 30 saja dulu. Namanya kan uji coba. Kalau ternyata rezeki ya valid semua ya, yang lainnya disebar kemudian. Tapi kalau lagi nggak rezeki, dari 10 yang disebar 8 nggak valid, ya udah ulang lagi dari awal. Gitu. Oke. Seluruh instrumen variabel harus dilakukan pengujian ya. Kalau membuat 10 instrumen ya 10-10-nya harus diuji. Dari 10 itu apakah valid semua, reliable semua. Kalau tidak ya berarti harus dilakukan tadi yang saya sampaikan. Hanya untuk penelitian yang datanya dikumpulkan dari penyebaran kuesioner yang diberikan skor atau bobot. Kemarin saya berikan penyebaran kuesioner dengan memberikan bobot. Yang kemarin kuesionernya tertutup. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skornya adalah 5, 4, 3, 2, 1 misalkan gitu. Ya, hanya untuk kuesioner yang seperti itu. Karena nanti akan diolah datanya. Yang diolah adalah angka-angka dari pembobotan atau skor atau coding tadi. Nah, jawaban kemudian dikoding sesuai dengan skor yang sudah ditentukan oleh peneliti. Di mana misalkan kalau sangat setuju skornya 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah uji instrumen penelitian. Nah, dalam uji instrumen penelitiannya ada 2 uji yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Ya. Jadi ada 2 alat uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dua-duanya harus dilakukan. Ya. Apa uji validitas? Nah, tadi kan menguji instrumen. Di sini dijelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk menunjukkan kesesuaian parameter atau alat ukur dengan variabel yang diukur. Jadi tadi sudah saya sampaikan, alat ukurnya benar nggak dengan variabel yang akan diukur. Sudah tepat belum alat ukurnya? Seperti tadi, variabelnya apa? Kesadaran wajib pajak. Apa sih alat ukur kesadaran wajib pajak itu? Kesadaran wajib pajak ukurannya A, B, C, D. Nah, terus kita uji. Sudah tepat belum? Seperti tadi, saya membeli minyak goreng. Ketika saya menggunakan alat ukurnya meter, sudah tepat belum nih? Ketika Anda kemana-mana beli minyak goreng 2 meter, nggak ada yang melayani, berarti alat ukur Anda tidak tepat dengan apa yang diukur. Ya. Kalau ada mahasiswa protes, Bu, saya kok dapat nilai D, akan saya jawab, sesuai dengan ketentuan, D itu masih dalam indikator penilaian. Kalau saya memberikan nilai G atau H, nah baru Anda protes. Bu, saya nilainya kok H.
berarti saya tidak mengukur sesuai dengan indikator yang diukur. Tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 2 kilo. Nah, berarti salah menggunakan. Jadi uji validitas adalah untuk menentukan sesuai tidak alat ukur dengan yang diukur, tepat tidak dengan ukur. Nah, di sini adalah instrumen itu adalah alat ukur yang nanti mewakili dari variabel. Sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum, itu adalah uji validitas. Kalau tepat maka dikatakan valid, kalau tidak tepat maka dikatakan tidak valid. Yang itulah yang harus dilakukan proses ulang untuk membuat instrumen yang baru agar tepat sesuai dengan yang diukur. Nah, kalau melihat dari alat uji validitas, ada beberapa alat uji sebenarnya, banyak sekali alat uji validitas. Salah satunya adalah menggunakan korelasi produk. Salah satu ya. Jadi nanti kalau Anda, Bu ada yang lain, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Ya, korelasi produk momen itu adalah salah satu alat pengujian atau standar uji validitas. Ini yang tadi saya katakan, kita nanti mau praktekkan. Oke. Nah, kriteria validitas ini adalah dengan cara kita bisa mengetahui valid atau tidak, yaitu dengan membandingkan hasilnya dengan R-tabel. Nah, R-tabel. Anda sudah pernah baca R-tabel belum waktu di statistik? Korelasi. Sudah ya? Oke. Jadi hasil dari output biasanya kan menggunakan software. Kalau mau menghitung pakai rumus dengan akar-akar itu ya silahkan. Tapi tentu saja itu akan menyita cukup banyak waktu. Makanya dikenalkanlah software untuk mempermudah peneliti di dalam melakukan pengolahan data. Nah, instrumen dikatakan valid jika R hitung adalah R dari hasil perhitungan atau dari output pengolahan data. Hasilnya lebih besar dari R tabel. R tabel ada R yang tersaji pada tabel. Maka dikatakan instrumennya valid. Ya, dikatakan valid kalau seperti itu. Tapi kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. Jadi nanti angka yang dibutuhkan dalam pengolahan data ini adalah hasil dari R hitung yang nanti akan dibandingkan dengan R tabel. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Apakah R hitung lebih besar dari R tabel atau sebaliknya? Maka akan diambil kesimpulan. Oh, ternyata R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kesimpulannya adalah nggak usah khawatir karena ada software. Maka software inilah nanti yang bisa digunakan untuk mengukur apakah R hitungnya lebih besar dari R tabel. Ya. Ini saya kasih contoh biar lebih gamblang. Oke, jadi untuk uji validitas ini, maka yang pertama melakukan tabulasi data dari masing-masing variabel, menentukan standar yang digunakan, kemudian melakukan pengolahan data dengan aplikasi, kemudian mendeskripsikan atau menyimpulkan. Oke, ini saya kasih contoh di sini. Nah, ini contohnya adalah kelihatan? Bisa terlihat?
Terlihat? Kelihatan Bu. Oke, baik. Jadi ini adalah instrumennya adalah kepuasan pelanggan misalkan gitu. Ya, item 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah instrumen atau daftar pertanyaan. Ada 10 daftar pertanyaan. Nomor ini 1, 2, 3 itu ada respondennya. Ini 1, 2, 3 ini ada responden. Ini responden pertama, kedua, ketiga. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu ada instrumennya. Oke. Nah, ini adalah pemberian skor. Setelah dilakukan scoring, maka data jawaban respondennya adalah ini. Jadi responden menjawab 4 itu berarti dia setuju, 3 berarti ragu-ragu. Jadi sesuai dengan yang buat oleh peneliti, pemberian skornya itu. Oke, ini adalah penyajian data sebelum kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Kemudian ini adalah jumlahnya, jumlah dari seluruh jawaban. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10 itu kalau di total jumlahnya ada berapa? Maka di skor seperti ini, di jumlah seperti ini. Ya. Oke, ini jumlahnya. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, setelah itu kita sudah menyajikan seperti itu, kemudian masuk di program atau aplikasi atau software. Kita akan olah datanya, maka nanti outputnya ada seperti ini. Kelihatan outputnya? Bisa kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Oke, nah Anda fokus ke yang saya blok kuning. Blok kuning itu adalah hasil dari R hitung. Ya. Jadi blok kuning ini adalah R hitungnya. Ini adalah R hitung dari masing-masing instrumen atau pertanyaan. Ini adalah pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari pertanyaan 1, hasil uji validitas pertanyaan 2 dan seterusnya. Inilah nanti yang akan dibandingkan dengan R hitung. Ya, R hitung. Jadi kalau saya perbesar di blok kuning ini, khusus di blok kuningnya saja. Kelihatan? Kalau yang nggak kelihatan silahkan mendekat ke layar. Ini udah saya maksimalkan tapi nggak bisa ini. Oke, nih. Anda perhatikan di yang saya blok kuning. Oke. Di sini ada tanda bintang-bintang. Kalau Anda perhatikan di bagian atas. Nih, ada bintang, bintang, bintang. Ya, ada yang bintangnya 1, ada bintangnya 2. Bisa kelihatan? Kalau nggak jelas silakan. Jelas nggak tanda bintang-bintang itu? Jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke, aduh, oke. Nah, sebenarnya tanpa kita membedakan atau membandingkan, tapi ketentuannya kan harus dibandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jadi angka yang saya blok itu harus dibandingkan dengan R tabelnya. Nah, sebenarnya
tanpa kita bandingkan dengan R hitung dan R tabel, kalau di hasil outputnya ini ada tanda bintang, berarti bisa dikatakan valid. Ya, tanpa kita, tapi nggak ada nggak ada penjelasannya bahwa karena outputnya bertanda bintang maka dikatakan lebih besar dari R tabel, nggak gitu. Tapi ini adalah indikasi kalau kita mau lihat valid dan tidak validnya bisa dilihat dari situ, dari tanda bintang-bintang yang di outputnya ini, gitu ya. Tapi nanti di hasil akhir harus dijelaskan seperti ini. Nah, instrumen pertanyaan berdasarkan hasil uji instrumen P1 sampai dengan P10, jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 10, pengujian terhadap 30 responden menunjukkan nilai skor masing-masing instrumen berikut. Ini, hasilnya ini. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan R tabel. Nah, ternyata cari R tabelnya dengan cara ini. Dan saya yakin ada di ini. Kalau hasilnya ini ternyata lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan bahwa instrumen tersebut adalah valid. Ya, instrumennya valid. Nah, bisa kasih contoh bagaimana cara membuktikan di R tabelnya dengan angka-angka yang tadi. Oke. Ini adalah tabel R, tingkat nya N-nya 30 min 2 adalah variabelnya, variabel bebasnya 28. Ya, ini 28 setelah 30 jadi jumlah responden yang kita uji coba tadi. Kemudian R tabelnya adalah ini 0,05 ini 0,05 ya, turun ke bawah 28, maka ketemu 0,3610. 0,3610 adalah R tabelnya. Kita bandingkan dengan angkanya, ternyata semuanya di atas 0,3610. Maka dikatakan bahwa 10 instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Seluruh skor instrumen lebih besar dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel kepuasan pelanggan adalah valid. Nah, nanti seperti itu. Ada uji validitas. Ya. Kalau nggak valid gimana? Ya berarti nanti dirubah ininya, apa instrumen yang tadi dipakai tadi. Pertanyaan nomor 1 ganti 2, yang nggak valid yang mana? Hasilnya nanti di sini ada. Dia akan lebih kecil dari yang R tabelnya tadi. Berarti dia di bawah 3, 6, 10, berarti dia dikatakan tidak valid. Maka harus merubah instrumennya. Ya, itu adalah contoh uji validitas. Oke, berikutnya adalah yang kedua uji reliabilitas. Kalau tadi adalah mengukur ketepatan alat ukur dengan yang diukur, uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen tersebut memiliki kontinuitas. Kontinuitas itu artinya adalah alat ukur ini bisa digunakan kapanpun. Jadi kalau misalkan sekarang kita menggunakan alat ukur tersebut, instrumen tersebut untuk mengukur variabel ini, maka beberapa tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang lalu, orang akan menggunakan alat ukur yang sama. Jadi kalau mau membeli minyak goreng, ya kalau nggak liter, kilo. Mau sekarang, mau beberapa tahun yang akan datang, atau tahun sebelumnya. Kecuali ada teori baru untuk mengukur minyak itu tidak hanya kilo dan liter, tapi ada alat ukur yang lain, misalkan begitu. Sebelum ada teori yang baru. Ya, untuk mengukur kepatuhan wajib pajak itu adalah wajib pajak tepat membayar pajak tepat waktu. Teorinya mengatakan demikian. Kalau sudah ada teori yang baru, oh bukan ketepatan, tapi ini. Nah, saya katakan bahwa setiap variabel buatlah instrumen lebih dari satu. Karena alat ukur itu dari satu yang dengan yang lainnya itu berbeda-beda.
Sehingga kita misalnya kepatuhan wajib pajak itu nggak cuma tepat waktu membayar pajak saja, tapi melaporkan pajaknya dengan benar juga termasuk patuh, menghitung dengan benar juga patuh, tidak pernah kena sanksi itu juga termasuk patuh. Makanya kepatuhan wajib pajak instrumennya tidak cuma satu, tapi lebih dari satu. Orang cerdas instrumennya apa? Ada yang mengatakan oh nilainya tinggi, IP-nya di atas 3,75, itu dikatakan cerdas. Enggak ah. Cerdas itu adalah ketika dia mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tepat, benar, berarti dia cerdas. Oh enggak ah, orang cerdas. Nah, ada alat ukur yang lain selain itu. Maka gunakanlah instrumen sebanyak-banyaknya, tetapi jangan keluar dari konsep teori. Oleh karena itu ketika menentukan instrumen, pedomannya adalah teori. Teorinya mengatakan apa sih? Ya, sesuai dengan teori, sehingga kemungkinan terjadi tidak valid, tidak reliable itu akan rendah karena kita menggunakan instrumen sesuai dengan konsep teori yang ada. Ya, jadi uji reliabilitas adalah mengukur konsistensi dari instrumen. Artinya instrumen yang Anda gunakan itu bisa digunakan kapanpun. Ya, sebelum Anda penelitian dan setelah nanti Anda penelitian semua menggunakan alat ukur yang sama. Gitu. Kecuali tadi ada penelitian yang baru yang menyatakan hal yang berbeda. Nah, seperti dulu mengatakan bahwa kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan, kan gitu. Tapi setelah ada teori enggak juga, enggak cuma itu. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Berarti sekarang ada 5. Punya sandang, punya pangan, punya papan saja enggak sehat juga. Enggak berpendidikan ya. Jadi yang penting bukan hanya pangan, punya makanan, punya pakaian, punya tempat tinggal, tapi sakit-sakitan. Ya, gitu. Jadi sekarang kebutuhan pokok nggak cuma 3 itu, tapi ada kesehatan, ada pendidikan. Mungkin nanti akan nambah lagi yang berikutnya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita ingin mengukur tingkat reliabilitas dari instrumen yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan salah satu alat ukurnya adalah dengan menggunakan Cronbach alpha. Ya, Cronbach alpha. Itu semua ada di di software, di aplikasi menggunakan Cronbach alpha. Ya, dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Jadi yang tadi kita tabulasikan data, kemudian kita masukkan ke software, maka akan menghasilkan angkanya. Ya, dengan menggunakan Cronbach alpha. Ini sebenarnya mau saya bahas tatap muka berikutnya untuk hasil-hasil ujinya. Ya, hasil-hasil ujinya. Oke. Jadi salah satunya adalah Cronbach alpha. Nah, dikatakan bahwa instrumen tersebut reliable itu adalah kalau memiliki nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,7. Lebih dari 0,7. Kalau di bawah dari 0,7, maka dinyatakan bahwa instrumennya tidak reliable. Apa yang dilakukan? Sama seperti uji validitas. Berarti harus diulang kembali untuk membuat instrumen yang baru. Ya, kalau nilai Cronbach alpha-nya tinggi, maka bisa dikatakan bahwa hasil instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi dan mungkin nanti akan digunakan oleh orang lain untuk alat pengukurannya, untuk peneliti selanjutnya. Tentang nanti bagaimana prosesnya, ininya kita akan bahas sebenarnya nanti di tatap muka berikutnya, biar nanti lebih clear. Tadi hanya seperti contoh seperti uji validitas seperti itu. Ini adalah uji reliabilitas. Jadi alat salah satunya adalah Cronbach alpha. Nanti kalau ada alat uji yang lain silahkan. Saya hanya memperkenalkan salah satu saja. Yang lainnya masih banyak. Ya, dengan metode yang lain nanti silahkan Anda bisa baca-baca, bisa cari yang lainnya. Ya. Itu adalah uji
reliabilitas. Jadi ini rangkaian dari uji instrumen penelitian yaitu validitas dan reliabilitas. Bagi peneliti yang datanya dikumpulkan dari kuesioner, maka tahap pertama dalam analisis data adalah melakukan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Setelah itu baru melangkah ke uji-uji berikutnya. Kalau hasil uji validitas dan uji reliabilitas itu sudah selesai, memenuhi kriteria baik itu valid dan reliable. Ya, itu adalah uji dari instrumen penelitian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bertanya. Dari semua nih, yang masih on, Latifah, Gusti, Elma. Yang lainnya udah nggak tahu, tidur kali. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk tahapan uji yang pertama, instrumen penelitian. Tidak ada? Ada yang pakai kuesioner nggak di rencana penelitiannya? Ada, Bu. Ada. Siapa yang pakai kuesioner? Saya, Bu. Arnold ya? Arnold udah pakai kuesioner? Iya, Bu. Pakai kuesioner. Hati-hati, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau menggunakan kuesioner, benar-benar memilih instrumen yang tepat. Karena kalau enggak, Anda akan kerja keras untuk menjelaskan mengumpulkan data dengan kuesioner tadi. Ya. Jadi kerjanya luar biasa sehingga Anda perlu menyiapkan betul instrumen-instrumen yang benar, tepat sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai salah. Kalau salah ngulang lagi, nyebar kuesionernya bisa berkali-kali nyebar kuesioner dengan merubah instrumen berkali-kali juga. Arnold ada, Dwi Susilawati ada, Dewi Susilawati, Berdiri, Bu. Yan Ayuning Tias ada, Elma ada, Fauzia ada, Felin ini on off dari tadi. Gusti Agung ini belum absen ya? Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya lupa, Bu. Sebentar, Bu. Sudah saya absen dari sini. Latifah ada, Nando. Rena ada nggak? Rena Manjalina? Rena. Rio, Sania, Yuni, Zeta, Zeta. Hadir Ibu. Oke. Oke, ini materi nanti kita akan lanjutkan di tatap muka minggu depan, melanjutkan metode teknik tahapan dalam pengolahan data statistik. Kalau tadi sudah uji instrumen, besok kita lanjut ke uji asumsi dasar, kemudian regresi, kemudian uji asumsi klasik, uji hipotesis. Saya masih kasih materi teori, nanti yang tadi saya sampaikan, nanti di tatap muka 14-15 kita akan praktek. Oleh karena itu, tolong mulai sekarang diinstal untuk softwarenya SPSS, tadi saya sampaikan minimal versi 22. Ya, softwarenya diinstal biar nanti kita pada waktu akan pengolahan data Anda sudah siap. Karena untuk install itu membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Ya, oke, baik, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali untuk materi
yang masih membahas metode analisis data yang melanjutkan berikutnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ada? Iya Bu, untuk kelas pengganti hari Sabtu bagaimana Bu? Hari Sabtu? Iya, kan minggu kemarin Ibu bilang Kan tanggal 4 kan? Tanggal 4 besok kan? Oh, oke baik Bu. Iya. Kelas penggantinya tanggal 4 besok. Kita mulainya jam 9.30. Ya, Hah? Tanggal 4 kan? Kemarin saya share info tanggal 1 Bu. Iya, Yang tanggal 4 itu kuliah pengganti yang penganggaran mungkin ya Bu ya? Penganggaran siang. Penganggaran siang. Penganggaran siang. Penganggaran saya jadwalkan jam 11. Untuk yang metodologi penelitian pagi jam 9 itu. Gimana? Atau mau ganti hari lain? Ini Anda kuliahnya setiap hari ada atau ada yang nggak kuliah? Hari apa yang kosong? Kalau nggak mau Sabtu. Penganggaran itu rencana saya jadwalkan jam 11. Untuk metodologi penelitian saya jadwalkan jam 9. Penggantinya. Oke, baik Bu. Ya, jadi penganggaran kelasnya ini juga ya anaknya ya. Ya kan? Iya Bu. Ya kan? Iya Penganggaran. Bu, benar Bu. Ya, kelas ini juga kan. Jadi medlitnya jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian nanti jam 11 kita ke penganggaran. Sudah saya share ya materinya ya penganggaran. Sudah belum penganggaran? Belum ya? Yang produk bersama? Belum. Belum bisa. Nanti saya share hari ini. Baik Bu. Oke, berarti tanggal 4 kalian kuliah 2, yang pertama medlit, kemudian yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran jam 11, nanti kita istirahat kurang lebih 30 menit, jam 11 kita mulai untuk yang penganggaran. Atau mau ditukar, penganggarannya pagi, medlitnya siang? Pilih mana? Medlit pagi aja Bu. Medlit pagi ya, penganggaran siang ya, oke. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Silahkan dibuka kembali, dipelajari lagi. Ya, waktunya untuk belajar baca 5 menit saja lah setiap kuliah itu dibaca 5 menit mengulang kembali apa yang tadi sudah saya sampaikan. Biar nanti lebih memahami lagi. Oke. Itu saja, terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.